Good morning, everyone. Introduce. My name is Novik Stantindoro. Name 953030005. Banking class 5A. Majoring in Banking and Finance, Research Methodology Lessons, Lectures Dr. Anda Sentadiana M. Home, Independent Polytechnic Profile Arsivan. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas proposal saya yang berjudul Peran Kepemimpinan dalam Memotivasi Kinerja Karyawan pada PT Perkebunan Sumatera Utara. Latar belakang masalah. Dalam suatu organisasi, faktor kepemimpinan memegang peranan yang penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah. Tidak mudah karena harus memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda. Bawahan dipengaruhi sedemikian rupa sehingga bisa memberikan pengabdian dan partisipasinya kepada organisasi secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, bahwa sukses tidaknya usaha pencapaian tujuan organisasi ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Mengingat bahwa apa yang digerakkan oleh seorang pemimpin bukan benda mati, tetapi manusia yang mempunyai perasaan dan akal, serta beraneka ragam jenis dan sifatnya, maka masalah kepemimpinan tidak dapat dipandang mudah. Pemberian motivasi kepada para karyawan merupakan kewajiban para pemimpin agar para karyawan tersebut dapat lebih meningkatkan volume dan mutu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Untuk itu, seorang pemimpin perlu memerhatikan hal-hal berikut agar pemberian motivasi dapat berhasil seperti yang diharapkan, yaitu pertama, memahami perilaku bawahan. Kedua, harus berbuat dan berperilaku realistis. Ketiga, tingkat kebutuhan setiap orang berbeda. Keempat, pemberian motivasi harus mengacu pada orang. Kelima, harus dapat memberi keteladanan. Mengingat begitu pentingnya peran kepemimpinan dalam suatu instansi pemerintah, maka penulis akan mengkaji tentang peran kepemimpinan dalam memotivasi kinerja karyawan di PT Perkebunan Sumatera Utara Medan. Adapun perumusan masalah pada topik ini yaitu memaparkan dan menjelaskan peran kepemimpinan dalam memotivasi kerja karyawan di PT Perkebunan Sumatera Utara Medan. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan dalam memotivasi kerja karyawan di PT Perkebunan Sumatera Utara Medan. Adapun manfaatnya, secara teoritis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, pengetahuan, dan sarana penerapan ilmu yang diterima secara teoritis dalam perkuliahan ke dalam dunia nyata, serta bahan pertimbangan untuk penelitian lainnya. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi dorongan motivasi kerjanya dan loyalitas yang tinggi sehingga akhirnya akan mendukung produktivitas kerja yang menguntungkan perusahaan. Landasan teori. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap yang ada di dalam seorang pemimpin, sedangkan pemimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan. Kepercayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua di dalam perusahaan atau organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang pemimpin tentu harus memiliki kemampuan untuk memandu anggotanya. Selain itu, seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi sekaligus meyakinkan sekelompok orang atau seseorang. Ketika pemimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama, maka apa yang ditargetkan akan lebih mudah dicapai. Kemampuan kepemimpinan atau leadership seorang manajer akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, terutama dalam hal pencapaian tujuan organisasinya. Seseorang melakukan fungsi kepemimpinan ini biasanya disebut dengan pemimpin atau dalam bahasa Inggris disebut dengan leader. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Secara garis besar, pendekatan teori kepemimpinan dibagi 3 aspek, yaitu teori sifat, trait theory, teori perilaku, behavior teori, dan teori kepemimpinan situasional. Fungsi dan peran kepemimpinan dalam organisasi. Hamdani Nawawi melalui bukunya yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif memaparkan 5 fungsi kepemimpinan. Jadi di sini saya akan membacanya. Yang pertama, fungsi instruktif, kedua fungsi konsultatif,
ketiga fungsi partisipasi, keempat fungsi delegasi, dan kelima fungsi pengendalian. Konsep dan kerangka berpikir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, di mana variabel Y atau variabel yang mempengaruhi yaitu peran pemimpin dalam memotivasi karyawan, dan yang menjadi variabel X di sini yaitu kinerja karyawan. Definisi motivasi kerja. Menurut Robbins dari B1 menyatakan definisi dari motivasi yaitu kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan supaya itu untuk memenuhi beberapa kebutuhan individual. Memberikan definisi motivasi sebagai penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Tujuan dan faktor-faktor motivasi kerja. Adapun tujuan pemberian motivasi menurut Hasibuan 2006 antara lain adalah 1. Mendorong gairah dan semangat kerja pegawai. 2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai. 3. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan pegawai organisasi. Keempat, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai karyawan. 5. Mengefektifkan pengadaan pegawai. 6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 7. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi pegawai. Dan terakhir, meningkatkan tingkat kesejahteraan pegawai. Pengertian kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi, baik organisasi tersebut bergerak di bidang profit-oriented maupun non-profit, yang dihasilkan selama satu periode waktu. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi tentunya tidak akan tercapai jika kinerja pegawainya tidak maksimal. Dari pemaparan para ahli di atas tentang definisi kinerja, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja individu selama satu periode dalam suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Metode penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun subjek penelitian dalam tulisan ini adalah pemimpin dan karyawan di PT Perkebunan Sumatera Utara. Objek penelitian. Yang dimaksud objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Supranto, objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti. Data dan sumber data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data primer, dan kedua, data sekunder. Selanjutnya, teknik dan pengumpulan data. Menurut Yusuf, keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Pengolahan data merupakan suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang dilakukan setelah data lapangan terkumpul. Data terbagi menjadi dua, yaitu data lapangan dan data mentah dan data jadi. Daftar pustaka atau referensi dalam penelitian ini. That's my explanation about the title of the research. I thank you. Bye-bye.